Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita, mudahkan urusan-urusan kita. Semoga yang sakit Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menghilangkan segala bentuk keburukan yang ada di sekitar kita sekalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini insyaallah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab turunnya berkah, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebagaimana disampaikan, hari ini kita akan bicara terkait dengan dosa memakan harta anak yatim. Ya, karena barangkali ada sebagian pendapat di tengah-tengah masyarakat kita tanggal 10 Muharram ini dianggap sebagai hari lebarannya anak yatim. Ya, sehingga materinya sengaja diangkat yang berhubungan dengan itu. Insyaallah ya, mari kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang yatim itu siapa sih sebenarnya? Ya, para ulama ketika mendefinisikan masalah ya istilah yatim ini secara bahasa al-yatim al-munfarid. Yang disebut dengan yatim itu secara lisanul Arab ya disebut juga dengan nama al-munfarid. Ya, disebut al-yatim wa al-munfaridu 'anil ab. Li'anna nafaqatahu 'alaihi la 'alal um. Ya. Jadi yang sebutan yatim itu ya seorang yang bapaknya sudah meninggal dunia. Ya, sementara kalau binatang dibedain nih. Wa fil bahaim. Tapi kalau itu menyangkut binatang yang disebut dengan namanya yatim, huwa al-munfaridu 'anil um, adalah binatang yang kehilangan induknya. Beda itu ya. Jadi kalau sebutan untuk manusia yang disebut dengan yatim, ya berarti ada seseorang ya yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Sementara binatang ya disebut yatim juga, tapi yatimnya dia ya karena ditinggal mati oleh induknya. Li'anna al-laban wal at'imah minha, karena ibunya ini yang memberikan susu dan menyuapi makanan kepada si anak binatang ini. Jadi secara lisan ya lisanul Arab, di dalam kamus lisanul Arab yang namanya al-yatim wa al-munfarid. Ya. Nah, kemudian juga di dalam kitab yang lain juga disebutkan bahwa yang disebut dengan yatim adalah seseorang yang belum baligh. Ya, ditinggal wafat ibunya, itu disebut dengan namanya al-muqta. Ya, al-muqta ini adalah sebutan kalau bahasa kita ada piatu. Ya, di dalam kebiasaan orang Indonesia, kalau yang disebut dengan yatim kehilangan bapaknya, kalau disebut dengan piatu kehilangan ibunya. Ya, berbeda dengan binatang. Binatang ada juga tuh sebutan yatim juga. Ya, tapi ketika itu binatang ditinggal wafat sama induknya. Nah, di dalam definisi ulama ketika ada seseorang yang belum baligh kemudian ditinggal wafat oleh ibunya disebut dengan nama muqta'in. Ya, kita menyebutnya anak itu anak piatu, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian bagaimana secara syarak yang disebut dengan yatim ini? Al-yatim huwallazi la abalah. Yatim adalah seseorang yang tak punya bapak, walaysa libalighin fi. Ya, yang dia kemudian dalam kondisi belum dalam keadaan baligh. Tapi pada saat dia setelah baligh, ya, walaysa libalighin fihi haqqun. Ya, kalau ada anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya, tapi kondisi dia dalam keadaan sudah baligh, ya maka dia tidak disebut dengan yang namanya yatim. Li'annahu la yusamma ba'dal bulugh yatiman. Karena anak yang ditinggal wafat bapaknya ketika dia sudah dalam keadaan baligh maka enggak disebut dengan nama yatim lagi. Ini kan
kita seringkali mengundang ya tamu-tamu kehormatan ke rumah kita, ya ke masjid untuk ada acara santunan anak yatim. Kita kudu tahu yang disebut yatim itu yang mana. Ya, di mana al ulama menyebutkan yatim itu adalah usia yang belum baligh dia. Maka ketika sudah baligh, sebutan yatim itu tidak disifati lagi kepada anak yang sudah al-bulugh, sudah dalam keadaan baligh ini. Ya. Nah, juga disebutkan oleh Imam As-Sarakhsi sebagaimana beliau termasuk ulama al-Hanafiyah, ya, sebagaimana disebutkan fa idza ihtalama yakhruju minal yutmi. Ketika seseorang itu sudah ihtilam, sudah bermimpi dia, tanda kebalighannya muncul, maka dia telah keluar daripada sifat yatim itu sendiri. Kira-kira anak antum tuh mimpinya umur berapa itu? Ya, misalnya di usia 12 tahun, di usia 15 tahun misalnya. Secara keumuman al ulama menyebutkan ya 15 tahun untuk laki-laki dia sudah dianggap sudah baligh, maka anak itu tidak lagi disebut dengan yang namanya yatim. Ya, dan ini juga senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'dal hulum. Tidak disebut dengan yatim orang yang telah hulum, orang yang telah mengalami mimpi yang menunjukkan dia sudah baligh. Ya, bagaimana batasan kapan orang itu dikatakan orang yang sudah baligh? Ya, ada 4 kriteria, 4 tanda-tanda ini. Yang pertama, keluar mani baik melalui mimpi atau hal yang lainnya. Ya, ini tanda kebalighan seseorang. Kemudian yang kedua, adanya haid atau hamil bagi wanita. Ya, wanita yang sudah mengalami kehamilan, maka dia sudah dianggap sudah baligh. Ya, jadi nggak disebut lagi dia sebagai yatim kalau sudah mengalami fase kebalighannya ini. Yang ketiga, itu tumbuhnya bulu kemaluannya. Sebagaimana keumuman lah. Ya, orang yang sudah dewasa biasanya ditandai dengan tumbuh bulu kemaluannya. Kemudian yang keempat, al ulama menyebutkan membedakan antara usia kebalighan laki-laki dengan wanita berdasarkan perhitungan tahun qamariyah. Ya, di mana usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi wanita. Ini batas minimal. Ya, maka ketika kita menyantuni ya atau menganggap seorang anak ini masih dalam keadaan yatim, maka minimal dia tidak keluar ya daripada sifat yatimnya, ditandai dengan tahapan kebalighan dia. Maka anak yatim ini disebut adalah anak yang di bawah usia belum baligh. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana memperlakukan hartanya anak yatim, ada satu kasus kemarin ditanyakan masalah waris ya. Ada rumah warisan yang ditinggal oleh pemiliknya, meninggalkan beberapa anak. Nah, termasuk yang paling tua anak perempuan, dia bercerai dengan suaminya, dia tinggal di situ bersama anak-anak yatimnya. Karena cerainya cerai mati nih. Ya, si kakak yang paling yang pertama, ya dia punya suaminya meninggal, dia punya anak yatim tinggal di rumah warisan itu. Ya, sementara dalam kondisi sekarang ini sudah sekian belas tahun warisan itu tidak dieksekusi. Ada pertanyaan di antara ahli waris yang lain, kira-kira saya boleh nggak Ustadz yang meminta agar rumah warisan itu segera dieksekusi? Ya, apakah saya berdosa untuk menjual harta warisan itu mengingat di rumah itu ada anak yatim? Ya, karena si kakak ini punya anak ditinggal wafat ya oleh ayahnya, suaminya si kakak wanita ini. Ya, saya perlu sampaikan bahwa urusan waris ini ya tidak ada sangkut pautnya dengan si anak yatim ini. Kenapa? Karena memang harta ini bukan milik anak yatim, tapi milik seluruh ahli waris. Ya, maka tidaklah berdosa ketika seorang yang memiliki hak ya di dalam kepemilikan harta warisan itu kemudian menuntut agar segera dieksekusi harta warisannya, yang dia pikir begini, kalau itu rumah dijual, ini anak yatimnya mau tinggal di mana? Gitu kira-kira. Padahal si kakaknya ini ya sudah menikah lagi, ya dia punya suami yang baru, si anak yatim ini punya bapak tiri. Maka saya perlu sampaikan nggak ada hubungannya. Ya, justru malah bahaya kalau ada anak yatim tinggal di tempat itu, ya dia merasa rumah itu rumah ibunya,
ketika ibunya meninggal dunia, khawatir ya di kemudian hari terjadi perselisihan. Si anak yatim ini malah menggunakan harta yang bukan seluruhnya milik dia. Ya, nah ini dibedakan nih. Nah, bagaimana kalau ada orang yang termasuk kategori dosa memakan harta anak yatim ini? Apa sih kategorinya itu? Ya, sebagaimana memakan harta anak yatim ini satu di antara 7 dosa yang Allah beritakan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjauhi 7 perkara dosa ini. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 macam dosa yang bertingkat-tingkat itu dosanya. Minha diantaranya apa? Wa akilu malil yatim, adalah mereka yang suka memakan harta anak yatim. Maka memakan harta anak yatim ini termasuk ya minal kabair, termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Ya, sebagaimana Imam Az-Zahabi menuliskan di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Kabair, ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika bicara tentang dosa-dosa besar, beliau mengatakan qaribun min sab'in. Kira-kira dosa besar itu jumlahnya 70-an. Ya, di antara 70-an itu ada dosa, salah satu di antaranya adalah memakan harta anak yatim. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat yang Allah turunkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya surat An-Nisa ayat 10 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, nanti kategori zalim ini apa? Innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya yang dia penuhi isi perut dia itu, baik itu harta-harta milik anak yatim, ya dia terlantarkan anak yatim, ya dia memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan harta anak yatim itu, yang masuk ke dalam perutnya adalah api yang menyala-nyala. Dia itu menelan sesungguhnya ya bara api yang ada di dalam perutnya yang siap akan dieksekusi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Nah, kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain. Satu sisi ayat melarang seseorang memakan harta anak yatim. Tapi di sisi yang lain, ya, memakan harta anak yatim itu boleh. Ya. Apa syaratnya? Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang lebih baik. Ya, hatta yablugha asyaddah, sampai dia ya sudah dalam usia baligh. Jadi kalau ada orang merawat anak yatim seperti panti asuhan misalnya, ya panti asuhan merawat sekian puluh sekian ratus anak yatim, ya kadangkala donatur datang tuh bang bawain duit, ya niat si donatur untuk nyantunin ya yatim. Apakah pengurus yang ada di panti asuhan itu boleh memakan ya harta-harta dari donatur yang diniatkan untuk memberikan kepada anak yatim ini, baik itu berupa makanan, baik itu berupa gaji, berupa upah gitu ya, dengan menggunakan harta anak yatim. Dalam hal ini ulama menyebutkan ya ada yang dimaksud dengan illa billati hiya ahsan. Ya, jangan kau dekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang baik. Pertama adalah kalau ada seseorang merawat anak yatim, yang anak yatim punya harta, boleh diambil hartanya, tapi niatnya apa? Ngutang. Ya, saya utang dulu dah, ya enggak? Terus satu ketika saya mampu, saya bayar tuh utang itu. Ya, itu tetap ya kondisinya apa? Harta si anak yatim itu dipinjam, bukan diapain? Bukan diambil. Suatu ketika dia mampu, dia bayar. Yang kedua, kalaupun dia boleh memakan harta anak yatim itu, makannya sekedar kebutuhan saja, tidak berlebihan. Kalau ada orang-orang yang merawat ya anak-anak yatim, ada donatur ngasih dana sekian ratus juta misalnya, ya pengurus panti asuhan bukan kagak boleh makan, boleh makannya. Tapi diantara apa yang dimakan jangan sampai mendolimi hak anak yatim ini. Ya, yang ngerawat, yang ngasuh makannya pakai daging rendang. Ya, anak yatimnya pakai rendang juga, bumbu doang, tempe di bumbu rendang ini.
Ya, rendang juga ibu ngunyir doang, gitu ya. Nah, jadi ini yang nggak boleh. Apalagi sampai kemudian dia mendapatkan bagian mengambil upah karena mengurusi anak-anak yatim ini, yang upahnya ini melebihi ya pendapatan yang menjadi haknya anak yatim ini. Ya, maka kalaupun boleh dimakan itu hanya sekedar kebutuhan saja, tidak berlebihan. Ya. Yang ketiga, boleh mengambilnya sebagai upah yang umum saja. Ya, kepala atau pengurus panti asuhan. Ada direkturnya di situ. Ya, direkturnya gajinya puluhan juta. Ya, padahal kerjanya nggak berat-berat tuh kerjaan. Berarti yang begini nggak berlaku umum. Dia bisa dikenakan pasal bahwa dia termasuk orang yang memakan harta anak yatim. Ya, tapi kalau normal-normal aja, yang ngurusin anak-anak yatim ini diukur dengan gaji sebagaimana keumuman. Ya, pekerjaan yang biasa-biasa saja dengan gaji yang biasa saja, maka dia dianggap bekerja kepada anak yatim, dia berhak mendapatkan upah untuk itu. Ya, kemudian yang keempat, boleh kita mengambilnya dalam keadaan ad-darurah. Yang namanya darurat itu, kalau kita nggak ngambil tindakan, itu bisa berakibat kematian seseorang, termasuk diri dan orang lain. Itu darurat namanya. Ya, lain dengan al-masyaqqah. Ya, bukan yang namanya sulit. Ya, yang namanya al-masyaqqah tajlib at-taisir. Ya, kesulitan itu akan memunculkan kemudahan. Tapi yang namanya darurat, ya sesuatu yang haram boleh kita lakukan. Ya, kenapa? Karena untuk menyelamatkan jiwa seseorang, jiwa diri kita sendiri, takut melayang nyawa kita. Ya, maka dengan adanya harta si anak yatim ini digunakan dalam kondisi ad-darurah. Ya, dalam kategori 4 ini al ulama menyebutkan, ya, menjelaskan tentang ayat illa billati hiya ahsan. Ya, sebagaimana boleh kita mempergunakan mengelola harta anak yatim dengan cara-cara yang baik. Nah, ini diantaranya 4 kategori ini. Ya, baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Kalau kita bicara tentang fadilah yatim, apa sih keutamaan anak yatim di dalam banyak riwayat? Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, disebutkan di dalam satu hadis, qala Rasulullah SAW, man dhamma yatiman minal muslimin. Barang siapa yang menyertakan anak yatim dari kaum muslimin, ila ta'amihi wa syarabihi, ya, dia mengikut sertakan, kasih makan yang enak kita makan, dia kita kasih juga yang enak, minumannya juga begitu. Ya, kemudian apa? Hatta yughniyahullahu ta'ala aujaballahu lahul jannah. Sampai kemudian anak itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian baligh, dia kemudian secara ekonomi sudah mapan, maka orang yang menyertakan anak yatim di dalam makan dan minumannya itu, memberikan makan dan minumnya, ya, sebagai nafkah makanan dan minumannya, maka wajib, kata Nabi, dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pengen surga, yatim itu jadi wasilah tuh. Ya, merawat anak yatim jadi wasilah. Ya, makanya ketika ditanya, bagaimana ya Ustaz, kalau merawat anak yatim tuh yang sempurna kayak gimana? Lo tanya tuh anak, mak lu masih ada nggak? Gitu kan? Masih ada om. Ya udah bilang mak lo besok gua lamar mak lo. Ya, sekali dapat 2 bulan tuh gitu kan. Ya, emaknya dapat, anak yatimnya dapat, masya Allah. Ya, ini yang barangkali kita nggak pernah pikirin. Anak yatim kasih santunan, emaknya cemburu. Ya, masa anak saya doang dikasih santunan, saya mana kan? Itu barangkali banyak begitu sekarang. Ya, janda-janda tinggal wafat oleh suaminya, dia merawat anak yatimnya, dia memerlukan sosok suami yang bisa apa? Merawat dirinya, menjamin keberlangsungan nafkahnya. Ya, maka yang begini yang sempurna sebenarnya. Ya, seperti Rasulullah SAW ketika beliau melamar Ummu Salamah. Ummu Salamah ini, ya, suami beliau tuh wafat di medan perang. Ya, punya anak usianya 29 tahun. Ya, saking cantiknya Ummu Salamah itu membuat Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anhumah seperti orang yang cemburunya luar biasa. Ya, sampai berdua ini mendatangi rumahnya Ummu Salamah pengen membuktikan apakah betul Ummu Salamah ini punya paras wajah yang cantik jelita.
Pas ketemu di rumahnya Ummu Salamah, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah terkaget-kaget luar biasa ketika melihat wajahnya Ummu Salamah. Ternyata cantiknya melebihi apa yang disampaikan oleh orang-orang pada waktu itu. Ini Masya Allah, ya cepat cemburu juga gitu kan. Ya ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melamar ditolak, ya ketika Sayyidina Umar melamar ditolak, tapi Rasulullah ketika melamar, Masya Allah, beliau punya strategi jitu melamar Ummu Salamah. Ya ketika Rasulullah melamar beliau, Ummu Salamah bilang begini, ya Rasulullah, ya kan masih banyak wanita-wanita yang lebih muda ketimbang saya. Apa jawaban Nabi? Tidakkah pantas seorang laki-laki tua mendapatkan wanita muda? Ya, kenapa Rasulullah mengatakan itu? Ya, kalau diukur umurnya, Rasulullah umurnya 51 tahunan. Ya, menghadapi Ummu Salamah yang umurnya 29 tahun. Jadi pantas aja, ya udah kamu memang masih muda dan pantas seorang laki-laki tua mendapatkan wanita yang lebih muda. Ya. Awalnya ditolak, kemudian disampaikan lagi, ya Rasulullah, saya ini punya anak yatim banyak. Padahal kan banyak gadis-gadis yang belum pernah dinikahi. Kenapa engkau memilih aku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah, ya wahai Ummu Salamah, tidakkah kau tahu bahwasannya Allah dan Rasulnya adalah pemelihara anak-anak yatim? Ya, mau nolak gimana lagi tuh? Ya, lamaran Rasulullah sampai yang terakhir beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, kalau menikahi saya rugi. Ruginya kenapa? Saya ini pencemburu berat. Nanti nggak enak rumah tangga. Saya cemburin terus ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya tidakkah kau tahu doa seorang nabi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa cemburumu yang luar biasa itu. Jadi Masya Allah, 3 jurus ya Nabi melamar Ummu Salamah. Ya pada waktu itu kemudian Ummu Salamah menerima lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu contoh ya, ketika ada anak yatim dia punya emaknya gitu, ada ibunya, maka ya menafkahi atau menyantuni anak yatim yang sempurna, ya emaknya diikutin juga, gitu kan. Sekali dayung 2 pulau terharu insyaallah. Nah kemudian dalam hadis yang lain, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man masaha ra'sa yatim, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, ya la yamassuhu, yang dia tidaklah mengusap kepala anak yatim itu illa lillah, kecuali karena Allah. Kana lahu bikulli sya'rah marrat 'alaiha yadahu hasanah, maka Allah akan mencatatkan baginya pahala dari setiap helai rambut yang tumbuh di atas kepala anak yatim ini. Oh kalau gitu Ustaz, besok nyantunin yatim jangan anak yatim yang botak kepalanya katanya gitu. Karena rambutnya kagak ada gitu kan. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi Masya Allah, ini bentuk perhatian kita kepada anak-anak yatim ini. Walaupun secara zahir ya, apa yang disebut dengan man masaha, siapa yang mengusap kepala anak yatim secara zahir diusap, maka tangan yang menyentuh kepala si anak yatim ini dicatat oleh Allah adalah kebaikan sebanyak rambut yang tumbuh di atas kepala anak yatim ini. Ya. Waman ahsana ila yatimin aw yatimah, barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim yang ada di sisinya, baik laki-laki maupun perempuan. Saya perlu sampaikan begini ya, sebutan yatim itu kadang bisa dimaknai secara majas. Ya, wanita yang sendirian itu kadang disebut dengan nama yatimah. Ya, janda-janda disebut dengan yatimah juga. Ya, jadi secara majas wanita yang sendirian kalau kita mau ngelamar dia itu ngelamar yang namanya anak yatim juga, ya yatimah. Maka di dalam hadis ini, ya anggaplah ada anak yatim laki-laki, anak yatim perempuan. Apa kata Nabi? Indahu kuntu ana wa huwa hakadha fil jannah. Maka beliau sampaikan, kelak aku dan dia di surga seperti ini, kata Nabi. Jadi Masya Allah, ya kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hari ini, hatta hari ini pun juga ya kita punya uang nggak sampai-sampai juga untuk menziarahi makam beliau. Tapi dengan adanya kita berbuat baik kepada anak yatim ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala dekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadha katanya. Ya, maka Masya Allah raih kesempatan untuk berbuat baik ya untuk anak-anak yatim ini. Ya. Nah, kemudian juga pernah disebutkan ada seorang laki-laki menghadap kepada Abi Darda.
Ya, minta dinasehatin. Ya, apa kata Abi Darda? Irhamil yatim wa adnihi mink wa at'imhu min ta'amik. Kata Abi Darda, kasihilah anak yatim. Ya, dekatkanlah dia kepada dirimu. Ya, berikanlah makan dengan makananmu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kan aku pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, wa atahu rajul yashtaki qaswata qalbi, yang pernah ada seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah ya dengan kekerasan hatinya. Ada orang kekerasan hati maksudnya apa? Dia mangkreng banget, kalau punya hajat pengennya dikabul. Ya, dia punya kekerasan hati untuk ya mencapai tujuan dia, kalau belum kena pokoknya dicecer habis-habisan. Ya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda kepada si seorang laki-laki ini, atuhibbu an yalina qalbuk, apakah mau kau ya aku tawari satu amalan yang bisa membuat hatimu jadi lembut, ya nggak beringsangan gitu ya, nggak kena serangan penyakit panik, kira-kira begitu. Ya, faqala rajul, si laki-laki ini mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Ya, apa kata Nabi? Qala adnil yatima mink, ya dekatkan anak yatim kepadamu, wamsah ra'sahu, usapkanlah kepalanya, wa at'imhu min ta'amik, kemudian berilah makanan dari makananmu yang enak-enak itu. Ya, fa inna dzalika yurinu qalbak, maka yang demikian itu bisa melembutkan hatimu. Nah, ini penting nih, wa taqdiru ala hajatik, ya, dan juga akan memudahkanmu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu punya hajat. Jadi kalau ada orang punya hajat enggak dikabul-kabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, belum waktunya, maka dengan adanya wasilah anak yatim ini bisa kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan hajatnya dia. Ya, maka berapa banyak tuh orang-orang di antara kita itu mau syukuran rumah aja manggil yatim, ya. Mau ada anak besok mau ujian, yatim dipanggil. Ya, apa? Kita butuh wasilah yang menghantarkan kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan hajat itu kepada kita sekalian. Ya, anak-anak yatim. Saya nggak tahu tadi santunan nggak? Nggak santunan ya? Nggak ada acara tadi ya? Ya sama, BWI Center biasanya bagi-bagi sepeda, Pak. Ya, tahun ini nggak bagi-bagi sepeda karena kondisinya kita sulit semua. Ya, sulit bawa alatnya karena kita mau target ke daerah Bogor sana. Ada 4 titik yang mau kita bagi sepeda dari para donatur itu. Ya, cuma kondisinya sekarang kesulitan dialami banyak orang. Padahal kalau mau kita paksain justru ya ini kan wasilah menghilangkan segala bentuk kesulitan kita sebenarnya. Ya, tapi itulah tadi ya, banyak beberapa kawan-kawan yang ya nggak pede juga gitu ya. Mau mengadakan acara itu ya pertama tersangkut masalah protokol. Ya, dimana di Bogor itu masih zona merah dalu gitu kan, jadi repot juga ya. Kalau bicara donatur memang masing-masing ya ada yang curhat juga, yang punya penghasilan menurun, yang pengusaha lagi berhadapan dengan karyawan-karyawan dan lain sebagainya. Tapi kalau mengacu kepada riwayat ini ya, justru inilah ya yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah bahwasannya ya memberikan kasih sayang kita kepada anak-anak yatim itu menjadi wasilah wa taqdiru ala hajatik, di mana Allah akan menyampaikan kepada hajat-hajat kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan dalam riwayat ini, khairul buyut baitun fihi yatim, sebaik-baik rumah adalah yang di dalamnya ada anak yatim. Ya, yuhsinu ilaih, yang diperlakukan dengan cara yang baik. Anak kandungnya dapat baju bagus, si yatim pun dapat baju bagus sebagaimana anak kandungnya. Ya, anak kandungnya disekolahkan di tempat yang bermutu, yang berkualitas, si yatim ini pun juga sama mendapatkan perlakuan yang baik. Maka itulah sebaik-baik rumah. Wa syarrul buyut, yang seburuk-buruk rumah, baitun fihi yatim yusa'u ilaih. Tapi seburuk-buruk rumah yang di rumah itu ada anak yatim, si yatim ini tidak diperlakukan dengan baik, diperlakukan buruk dia. Ya, inilah terjadi. Kita mendengar kasus ada
janda yang punya anak satu, ya, si Mahmud Abbas ini, mamah muda anak baru satu, ya, punya suami baru, anak yatimnya, ya, disiksa luar biasa. Nonton kan? Ya, lihat beritanya kan? Ya, mukanya pada pengep, bibirnya pada bonges, tangannya patah diinjak sama ibunya. Ini seburu-buru rumah. Ya, kalau ada anak yatim diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Ya, wa habba ibadullah ilallahi taala. Ya, dan seorang hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala siapa? Man istana'a san'an ila yatimin aw armalah. Ya, mereka yang berusaha berbuat baik kepada anak yatim atau kepada seorang janda. Nah, ini. Ya, tapi bini kita kudu tahu juga tuh. Ya, ada tetangga sebelah rumah dapurnya enggak ngebul, kita ngebulin udah, enggak. Ya, cuma jadi masalah kadang jadi fitnah juga. Ya, ini kehidupan dunia tuh begitu. Ya, tapi ini bagian daripada bentuk apa? Anjuran yang baik dalam Islam. Ya, berbuat baik kepada anak yatim dan jandanya. Ya. Nah, kemudian ada anggapan 10 Muharram adalah lebaran anak yatim. Apakah betul? Ya. Kalau kita mengacu kepada riwayat, ya, sebagaimana disebutkan man massaha yadah ala ra'si yatimin yauma Asyura rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'r darajah. Siapa yang mengusapkan tangannya kepada kepala anak yatim pada hari Asyura, ya, ini hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka Allah akan tinggikan derajatnya setiap helai rambut 1 derajat. Ya, masalahnya adalah, ya, di antara perawi hadis ini, ya, di dalam sanadnya ada yang namanya, ya, Habib bin Abi Habib, ya, Habib bin Muhammad wa Abi. Ya, disebutkan Habib bin Abi Habib. Dia ternyata banyak para ahli hadis menyatakan dia dituduh pernah berdusta. Nah, sehingga kedudukan satu hadis ketika ada perawinya yang dia dituduh atau tertuduh, ya, ini pernah berdusta, maka kedudukan hadis itu bisa meluncur deras. Ya, bisa hadis itu tidak bisa dijadikan hujah untuk beramal. Ya. Nah, cuma bedanya ada hadis yang dinilai hasan oleh para ulama, ya, yang senada dengan itu tanpa menyebutkan hari Asyuranya. Ya, tanpa menyebutkan hari Asyura tanggal 10 Muharram itu. Ya, sebagaimana di dalam kitab Hilyatul Auliya ini, ya, tentang mengusap kepala anak yatim. Itu perintah, itu anjuran, ya, dalam agama memberikan kasih sayang kepada anak yatim ini. Tapi tanpa menyebutkan yauma Asyura, tanpa menyebutkan pada hari Asyura. Maka kalau ada orang mengatakan, ya, 10 Muharram lebarannya anak yatim, lepas daripada, ya, kontroversi, ya, perbedaan pendapat ulama tentang kedudukan hadis itu, ya, maka menyantuni anak yatim kapanpun bisa kita lakukan, termasuk tanggal 10 Muharram ini. Ya, kapan saja, termasuk tanggal 10 Muharram, nggak ada larangan. Bukan berarti muntang-muntang, wah, ini hadisnya bermasalah, nggak ada tuh lebarannya anak yatim, nggak begitu. Ya, kita melihat makosidnya, ya, kita melihat maksud daripada hadis itu. Ternyata ada yang diperkuat dengan hadis yang lain tentang bagaimana perintah Rasulullah SAW untuk memberikan kasih sayang kita kepada si anak yatim. Ya, berlepas daripada itu, ya, maka kedudukan amalan yang mulia ini, ya, dilakukan bisa kapan saja, termasuk di bulan Muharram dan bulan-bulan yang lainnya. Ya, yang ini barangkali hal-hal yang menyangkut masalah kedudukan anak-anak yatim di hadapan kita sekalian. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan dosa makan harta anak yatim, ya, termasuk beberapa fadilah-fadilah dan sebagainya, silakan ditanyakan. Insyaallah mudah-mudahan bisa saya jawab, kalau nggak bisa buat PR. Silakan jemaah sekalian kalau ada pertanyaan terkait dengan materi kita pada kesempatan. Ada? Ya, kalau anak yatimnya kaya, perlu sampai juga. Kalau anak yatimnya kaya bagaimana? Yang namanya sedekah, yang namanya sedekah, ya, itu kan boleh kepada siapa saja. Bener nggak, Pak? Orang kaya boleh nggak terima sedekah? Boleh.
Sekalipun anak yatim ini anak yang memiliki harta warisan daripada orang tuanya dan dia kaya. Kita memberikan sesuatu kepada dia, perhatian baik materi, kasih sayang, boleh, gak ada larangan. Ya, cuma memang anak yatim ini bukan salah satu mustahik zakat. Ya, kalau ada orang nyantunin anak yatim dari harta zakat, maka anak yatim yang kaya itu tidak termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau sedekah biasa dapat dia, boleh. Ya, apalagi si yatim ini memang bukan mustahik. Kapan jadi mustahik? Kalau ternyata sudah yatim, fakir miskin pula kehidupannya. Ya, maka status kefakiran, status kemiskinannya ada pada si anak yatim ini, dia boleh menerima zakat. Tapi secara umum yatim itu bukan mustahik zakat. Tapi kalau dia masuk kategori di antara mustahik yang 8 asnaf itu, maka dia berhak mendapatkan zakat. Nah, yatim yang kaya, ya ketika kita mau kasih sayang kita dalam bentuk pemberian santunan uang, satu amplopnya kita kasih 1 juta gitu kan, ya kita kasih dia dan dia mau terima, sedekah, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah kalau itu bersumber daripada sedekah yang sifatnya sunnah. Tapi kalau sedekah yang sifatnya wajib, si anak yatim yang kaya ini dia bukan mustahik. Jelas? Ya, dia bukan mustahik tuh. Tapi kalau sedekah yang sifatnya umum, anak-anak yatim itu berhak mendapatkan ya kasih sayang kita itu. Mau materi kita kasih sayang kita berikan, mau yang miskin mau yang kaya. Ya, maka dalam santunan-santunan yatim, ya ada anak yatim tapi udah bangkotan, udah bulugan, ya udah bulu kan tuh anak gitu kan. Ya kalau dia datang sama teman-teman yatim yang pada kecil-kecil, dia ibarat bapaknya anak-anak gitu. Ini orang yatim bukan gitu kan. SMP kumisnya udah muncul di sini. Ya, kumisnya udah pada numbuh. Ya, tapi dibilangnya yatim, ternyata usia sudah balik. Ya, apakah dia boleh mendapatkan santunan yatim? Ya, dia memang bukan yatim, tapi dia termasuk ya orang-orang disebut dengan apa? Du'afa, orang yang tidak mampu, boleh saja. Maka orang-orang yang menyelenggarakan santunan-santunan yatim itu kudu ditanya sama donatur, ini duit sumbernya dari mana? Dari zakatkah? Ya, atau sedekah yang sifatnya sunnah saja. Kalau zakat, maka yang kaya, yatim kaya nggak dapat. Ya, kemudian termasuk juga sedekah yang diniatkan untuk yatim, yang balik pun juga kagak dapat. Ya, tapi dia akan mendapatkan santunan yang lain apa? Untuk anak-anak du'afa, anak-anak yang tidak mampu. Ini penting panitia tuh, ya supaya paham, ya melaksanakan amanah dari jamaah mengantarkan ya harta donatur kepada orang yang diniatkan untuk mendapatkan kasih sayang itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu kira-kira.